Iya, kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua, baik-baik ya? Baik ya, puasa Ji semua. Oke teman-teman, ini seperti biasa sebelum saya menjelaskan tentang teller, hari ini kita bahas teller ya. Kemarin sebelum saya bahas teori tentang teller dan tugas-tugas dari teller, ini ada video dulu yang teman-teman bisa nonton. Diperhatikan dulu ya. Suaranya bisa kedengaran kan? Kedengaran, Bu. Tadi nonton dulu ya. Nomor antrian A5, silakan ke counter 6. Antrian teller A5. Silakan Ibu. Assalamualaikum. Dengan saya Indri. Dengan Ibu siapa Ibu? Putri. Putri. Ini Putri, ada yang bisa dibantu? Saya mau ini tarik tunai, Mbak. Untuk penarikannya berapa Ibu? 5 juta aja sih 5 juta rupiah. Boleh saya terima untuk nomor antrian? Saya penarikan buku tabungan KTP dan ATM-nya. Terima kasih. Saya konfirmasi ya Ibu Tri untuk penarikannya atas nama Ibu Tri Handayani, nomor rekening 73856 senilai 5 juta rupiah ya Ibu Tri. Untuk pecahannya mau pecahan berapa Ibu Tri? 50.000 ada, Mbak. 50.000 ada. Baik Ibu Tri, saya cek datanya terlebih dahulu ya Ibu. Untuk nama Ibu kandungnya mau dibantu Ibu Tri? Siti, sesuai ya Ibu. Saya proses, silakan pokoknya Ibu Tri. Untuk keperluannya untuk apa Ibu Tri? Ini mau bayar sekolah. Bayar sekolah anak. Baik, untuk penarikan hingga 5 juta rupiah bisa dilakukan melalui ATM kami ya Ibu Tri. Oh, bisa ya di Iya, ATM? bisa dengan 5 juta rupiah Ibu Tri. Ibu Tri, boleh dibantu untuk inputin ATM-nya Ibu? PIN-nya ya? Terima kasih. Untuk uangnya kita hitung bersama-sama ya Ibu Tri. Sudah sesuai ya Ibu, 100 lembar pecahan 50.000 rupiah, 5 juta rupiah. Memakai amplop atau kantong Ibu Tri? Amplop aja deh. Untuk bukti penerimaan uang, Ibu Tri silakan tanda tangan 2 kali. Terima kasih. Ini untuk uangnya, semoga semakin berkah dan hasanah. Untuk buku tabungan Ibu sudah tercatat untuk saldo akhirnya ya Ibu Tri, dan ini untuk ATM dan KTP Ibu Tri. Baik Ibu Tri, untuk keluhan anak Ibu kita bisa ada tabungan tunas asana Ibu. Untuk informasi lebih jelasnya Ibu bisa langsung menghubungi customer service kami Ibu. Atau lagi bisa bantu Ibu Tri. Oh, sudah cukup. Terima kasih, kami tunggu transaksi selanjutnya. Assalamualaikum Ibu Tri. Salam. Makasih ya, Mbak. Ya. Oke, sudah ya untuk videonya. Baik, langsung saja kita masuk ke teori tentang teller. Jadi teller itu masuk dari bagian frontliner.
di awal dan di akhirnya itu sama saja. Yang kemarin seperti harus powerful, kemudian senyumnya juga harus tetap pada saat melayani nasabah, kemudian pada saat menyapa nasabah atau memanggil nasabah itu harus berdiri ya, terus mengucapkan salam, itu sama di customer service, cuman pada saat proses transaksinya yang membedakan. Teman-teman masih ada yang ingat proses di customer service itu apa-apa saja? Ada yang ingat? Coba. Ada. Jadi kalau seperti kemarin sudah dibahas, kalau customer service itu pembukaan rekening dan pengaktifan e-channel, dan yang terakhir itu pengaduan nasabah, entah itu penggantian ATM atau buku tabungan, itu larinya ke customer service. Nah, kalau di Talar itu ada 4 transaksi, yaitu penyetoran tunai, penarikan tunai, penukaran uang, dan yang terakhir ada pemindahbukuan. Ini untuk tugas dan tanggung jawab seorang teller. Pada saat melayani nasabah, teller harus cepat, cekatan, dan penuh dengan ketelitian, informatif, dan solutif. Tadi seperti di video, tellernya penuh dengan cekatan, dan teliti, dan informatif, dan solutif kepada nasabah. Memberikan alternatif solusi transaksi, mengedukasi transaksi melalui digital proses. Tadi ada alternatifnya dari transaksi dari nasabah, kemudian melakukan transaksi tunai dan non-tunai sesuai dengan prosedur bank yang berlaku. Mengelola saldo kas sesuai dengan limit yang ditentukan, mengelola uang yang layak dan tidak layak edar. Kalau uang layak edar itu biasa disebut ULE, uang tidak layak edar biasa disebut UTLE. Nah, menjaga keamanan dan kerahasiaan kartu spesimen tanda tangan nasabah, melakukan cash count pada akhir hari, mengisi uang pada mesin ATM, menyediakan laporan transaksi harian, dan menawarkan produk dan layanan yang dimiliki bank sesuai dengan kebutuhan nasabah. Jadi semua pegawai bank itu bisa dikatakan semua pegawai bank itu harus melakukan cross-selling pada saat bertemu dengan nasabah. Kemarin di CS juga melakukan cross-selling kan, di Talar juga melakukan cross-selling, tapi bedanya di Talar itu cuman cross-sellingnya cuma sekilas. Jadi untuk info detailnya itu nanti disampaikan dan diarahkan ke customer service. Ini untuk kita langsung saja ke matriksnya. Ini esensi layanan di Talar. Sama seperti CS, Talar itu harus penuh dengan energinya harus powerful, cepat, cekatan, ketelitian yang tinggi, dan solutif. Pada saat standar layanan di Talar sendiri itu hampir sama ya di CS, yang membedakan cuma transaksinya. Nah, kalau kesiapan layanan sama seperti di CS, 15 menit sebelum layanan pos tugas sudah siap bekerja, dan selama jam layanan tidak harus berada di area kerjanya. Antrian pada saat waktu antrian, Talar memanggil berdiri, mengucapkan salam, dan menanyakan nama nasabah, keperluannya juga, dan sikap melayani itu berdiri tadi, memanggil nomor antrian, kemudian mempersilahkan nasabah, dan konfirmasi transaksi yang akan dilakukan. Jadi ditanyakan kepada nasabah dia mau transaksi tunai, penarikan tunai, atau penyetoran tunai, atau pemindahbukuan, atau penukaran. Kemudian konfirmasi awal. Ini contoh-contohnya untuk dari salam. Assalamualaikum Pak. Mau store ya? Kalau ini kalian bisa langsung menjawab seperti itu ketika kalian melihat formulirnya, kan sudah disediakan tadi akan sama satpam. Kalau mau store tunai isi yang mana, kalau mau penarikan isi yang mana. Untuk kemudian dikonfirmasi, Ibu Desi akan melakukan penyetoran ke rekening Ibu sendiri ya sebesar 5 juta rupiah. Kemudian menghitung uang, mengajak nasabah untuk sama-sama hitung uang. Ini untuk menghindari adanya selisih, entah
nasabah menyetornya kurang atau dia menyetornya lebih, atau kalian pada saat nasabah penarikan tunai kalian memberikan lebih atau kurang, kalian harus hitung uang bersama dengan mengajak nasabah untuk menghitung bersama-sama. Contoh kalimatnya, saya hitung uang Ibu, saya hitung uang Ibu di mesin ya, mohon diperhatikan Bu. Konfirmasi uangnya sudah sesuai ya Ibu Desi. Saya proses transaksi Ibu Desi terlebih dahulu ya, mohon ditunggu. Jadi pada saat kalian berbicara tetap kalian harus tersenyum. Sikap pada saat melayani harus penuh dengan energi supaya nasabah juga lebih semangat. Kalian juga harus tetap tersenyum, kontak matanya dijaga, fokus pada saat transaksi, pada saat terima uang maupun memberikan uang, kalian harus fokus. Pada saat menginput juga kalian harus fokus, jangan sampai nanti kalian ada selisih lebih atau selisih kurang. Selanjutnya, sama di CS juga, di teller minimal 3 kali penyebutan nama nasabah. Untuk konfirmasi validasi, ini contoh kalimatnya seperti ini. Ibu Desi setoran sebesar 5 juta rupiah sudah masuk ke rekening Ibu ya. Silahkan diperiksa terlebih dahulu. Jika sesuai, mohon ditandatangani di bagian ini, lalu tuliskan nama dan nomor telepon. Silahkan, ini pulpennya Ibu Desi. Jadi seperti itu ya untuk contohnya. Karena kan nanti ini kalian mengembalikan dan memperlihatkan lagi validasinya. Pada akhir, kalau contoh penarikan tunai yang ditransfer debit, ini terima kasih, ini pemindahan ya. Penarikan tunai dan transfer debit, terima kasih Ibu Desi sudah menunggu, dana sebesar 5 juta rupiahnya sudah terdebit dari rekening Ibu. Itu contoh penyampaiannya. Kemudian sikap teller pada saat mengakhiri layanan, menawarkan lagi ada yang bantuan lain, siapa tahu nasabahnya masih butuh bantuan dari kalian, dan sebut nama nasabah, ucapkan terima kasih, dan ucapkan berkah dan salam. Di CS dan di teller, pada saat mengakhiri transaksi, kalian harus mengucapkan doa dan salam. Nah, sikap teller ketika pada saat transaksi dan terjadi kendala, kalian harus menyampaikan pada nasabah supaya nasabah tahu. Jangan sampai kalian lamanya transaksi ini karena kalian mengulur waktu ya. Jadi kalau memang ada ini ya offline atau gimana disampaikan pada nasabah. Contoh kalimatnya, mohon maaf Ibu Desi, proses sedikit terganggu karena sistem kami dalam peningkatan kapasitas sistem. Menanggapi permintaan uang receh ini contoh untuk kan uang berapa. Biasa juga nasabah yang langsung ngomong mau tukar uang 2.000. Nah, pada saat misalnya teller itu tidak punya stok 2.000 baru, bisa kalian tanyakan lagi ke teller di sebelah. Kalau tellernya ada 2 ya. Kalau 1 ya kalian berikan alternatif yang lain kepada nasabah. Contohnya ini, Bapak Firman, mohon maaf, kebetulan di teman saya dan di ruang Hasanah kosong, saya ganti dengan pecahan 5.000, boleh ya Pak? Seperti itu ya, untuk memberikan alternatif, jangan sampai kalian bilang tidak ada, terus tidak ada alternatif yang lain kalian berikan pada nasabah. Kalau memang tidak tersedia, harus memberikan alternatif. Kalaupun kalian harus meninggalkan nasabah, kalian permisi dulu kepada nasabah, jangan sampai kalian pergi begitu saja. Dan kemudian cross-selling. Nah, di teller ini tetap harus melakukan cross-selling. Ini kalau di teller itu biasanya cross-selling-nya cuma sepintas ya, seperti tadi di video. Bu, kami ada program untuk tabungan anak. Kalau Ibu berminat, boleh langsung ke customer service, Bu. Jadi nanti info detailnya itu akan disampaikan ke customer service. Contohnya juga, Bu, untuk transfer ke bank lain bisa dilakukan melalui mobile banking tanpa harus ke bank, Bu. Kalau Ibu berminat, bisa dilakukan pengaktifan ke customer service. Nah, seperti itu. Contoh dari cross-selling yang diberikan teller kepada
nasabah. Jadi tidak memberikan melakukan cross-selling lebih detailnya ya, cuma memberikan informasi sepintas yang sesuai dengan nasabah, kemudian diarahkan ke customer service. Ini edukasi channel, misalnya saja tadi ada pemindah bukuan dari rekening BSI ke rekening teller mengedukasi kepada nasabah bahwa pemindah bukuan bisa dilakukan internet banking atau mobile banking. Nah, nanti kalau dia berminat diarahkan ke customer service. Tapi kalau tapi kalian harus misalnya itu tadi penarikan 5 juta. Bu, mohon maaf Ibu, untuk penarikan 5 juta bisa dilakukan di ATM. Nah, tapi untuk penarikan ini apa tetap saya proses Ibu? Jadi tanyakan lagi pada nasabah, tetap diproses. Ya kalau memang nasabah bilang ya, kita bisa proses lagi lah selanjutnya. Nih, contohnya ini ya. Kemudian di teller juga ada namanya di teller itu ada namanya waktu transaksi. Nah, waktu transaksi ini pembatasannya ini untuk menghindari adanya penumpukan di banking hall. Nasabah menyerahkan formulir dan transaksi sampai transaksi selesai di counter teller. Standar waktu transaksi disesuaikan dengan nominal transaksi. Terus manajemen gerak dan waktu manajemen kata-kata sangat mempengaruhi waktu transaksi kalian. Edukasi dan pengalihan ke e-channel tidak termasuk dalam hitungan waktu transaksi. Jadi untuk standar waktu transaksinya store tunai itu minimal 90 detik untuk 2 gepok pecahan homogen atau 2 homogen yang pecahannya sama. Tarik tunai maksimal 120 detik untuk maksimal penarikan 20 juta untuk 2 gepok pecahan homogen. Nah, transaksi debit itu maksimal 120 detik. Untuk penampilan sendiri ini untuk jadwal pemakaian dari frontliner ya. Sekarang sih sudah ada seragam BSI-nya. Kemudian menggunakan ID card. Jilbabnya harus sesuai syariah, menutupi dada dan terlihat rapi. Make up-nya untuk perempuan juga harus diperhatikan, lipstick, bedaknya. Kalau laki-laki untuk rambutnya dirapikan kembali, yang berkumis dirapikan. Kemudian jilbabnya, pokoknya penampilan kalian harus diperhatikan sebelum kalian masuk kembali ke ruang counter teller ataupun counter CS. Baju casual pada saat hari Jumat, Kamis itu biasanya casual. Jadi tidak boleh pakai baju kaos. Kemudian selanjutnya itu ini meja kerja sama di CS. Bersih, rapi dan tidak berdebu. Tidak ada benda-benda yang tidak semestinya seperti tas, handphone, dompet di meja kerja kalian itu tidak boleh. Itu disimpannya di loker, itu sudah disediakan. Kemudian tersedianya alat tulis menulis, yaitu sudah pasti. Rak brosur itu juga di teller dan CS itu harus ada, itu untuk membantu memudahkan CS dan teller dalam melakukan cross-selling kepada nasabah. Namedesk juga perlu. Nah, ini untuk tahap-tahap kegiatan dari seorang teller. Di BSI itu kalau teller ada aktivitas awal hari dan akhir hari. Nah, untuk di awal hari itu sedikit sih, cuman ada pengambilan uang dari ruang khasanah. Nah, itu ruang khasanah itu ruang penyimpanan ya, ruang penyimpanan uang. Jadi kalau pulang juga nanti disimpan kembali lagi di situ, paginya nanti diambil lagi. Itu merupakan jadi modal awal dari seorang teller sebelum melakukan transaksi teller. Pada saat teller sudah menerima uang tunainya, ini teller melakukan penginputan di sistem. Ini tahap-tahapnya. Kemudian ini untuk aktivitas di awal hari ini cuman ada ini. Kalau di akhir hari itu banyak ya. Nih. Jam layanan cuma sampai jam 3. Bukan berarti pekerjaan teller itu sudah selesai. Masih ada lagi yang dia harus lakukan, yaitu merapikan uangnya kembali, pemeriksaan uang kasnya teller itu atau biasa
Silahkan cash count-nya. Menyortir uangnya yang tadi dia terima, kemudian mengikat itu uang. Kalau ada uang receh, dia rapikan, diikat menjadi 25 keping untuk uang logam dengan pita dan uang bank, uang kertas yang diparaf teller sama supervisor terus dibubuhkan tanggal. Dan kalau uang kertas juga disortir, yang mana uang 50, yang mana 120, mana uang yang layak edar, yang mana uang tidak layak edar. Terus juga ada membuat laporan, teller mencatat saldo fisik sesuai dengan yang di fisiknya dan inputannya. Teller juga mempersiapkan dan menyusun laporan untuk dilaporkan ke supervisor sebelum masuk ke ruang khazanah. Apabila saldo fisik dan laporan pertanggungjawaban teller ada perbedaan atau selisih, teller segera melakukan transitir sih biasanya dengan misalnya mereview kembali, menghitung kembali uangnya, mengingat kembali, biasanya sih sampai nonton CCTV ya. Tapi kalau tellernya tidak dapat kenapa dia selisih, itu harus dilapor ke supervisor, kemudian dibuatkan berita acara selisih dan menyangkut ke dalam sistem, karena akan ada sistemnya sendiri untuk selisih dari teller. Itu makanya di teller itu penting yang namanya teliti, karena nanti kalau kalian selisih itu bakalan dicatat di sistem. Jadi kalian akan ada historinya kalau kalian sering selisih, kalau kalian biasa selisih lebih, selisih kurang. Ini itu akan menjadi penilaian buat kalian sendiri. Kalau kalian dalam bekerja itu tidak teliti. Kemudian menghitung seluruh uang kasnya yang terdiri atas ule dan utle. Ule, uang layak edar, utle, uang tidak layak edar ya. Menghitung saldo fisik uang kas teller, kemudian laporan akhir hari itu mencetak laporan mutasi harian teller per operator, memeriksa dan mencocokkan laporan mutasi harian, menyusun tiket warkat, semua yang formulir tadi yang dia terima itu dirapikan kembali, kemudian direkap dan dicocokkan kembali. Ini teller mencetak print screen saldo pada sistem sebagai pembanding antara laporan manual dengan yang di sistem untuk mencocokkan lagi uang fisiknya. Ini untuk penyelesaian selisih kas teller. Kalau selisih lebih itu dicatat juga, selisih kurang juga dicatat. Ini untuk tahapan-tahapan penginputannya ya. Nih ini lagi uang kertas tadi diikat, disatukan, disusun lagi. Ini nanti kalau sudah disortir itu nanti dimasukkan di ATM lagi. Uang logam itu dipisahkan dalam jumlah uang yang telah dipilih dan disortir kurang dari 1 pak dan berupa lembaran lepas atau kepingan lepas, maka agar dipisahkan masing-masing pecahannya dan diberikan catatan. Kalau tidak cukup 1 gepok ya itu nanti dipisahkan dan dicatat ya. Kemudian ini untuk paling terakhir ini penyetoran uang ke khazanah. Ketika laporannya sudah selesai semua, uangnya sudah klop sama di sistem, teller login dalam sistem untuk penyetoran uang ke kas. Nanti dicatat lagi. Kemudian masukkan nominal berapa yang dimasukkan ke ruang khazanah, divalidasi, kemudian diberikan kepada supervisor, dan nanti supervisor memasukkannya ke dalam ruang khazanah. Semua barang-barang yang diambil pada awal hari seperti kartu, penyerahan dan laporan atau stok pin mailer yang lainnya itu diberikan kepada supervisor dan disimpan kembali ke ruang khazanah. Nah, itu untuk tahap-tahap dari aktivitas-aktivitas dari seorang teller di awal hari maupun di akhir hari. Ini untuk clearing dan RTGS. Clearing RTGS itu masuk dalam pemindah bukuan. Ada yang tahu? Ada yang sudah tahu clearing itu apa, RTGS itu apa? Ada yang tahu kepanjangan RTGS itu apa?
Anda. Jadi kalau clearing dan RTGS sendiri itu pemindah bukuan dari fasilitas yang diberikan kepada giro. Yaitu adanya di giro kemarin adanya cek dan BG kan. Nah, ini untuk RTGS. Ini kepanjangan dari RTGS. RTGS itu Real Time Gross Settlement. Adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transfer dana elektronik yang settlement-nya dilakukan seketika per transaksi secara individual. Ini peraturan Bank Indonesia nomor 17/18 PBI 2019 tanggal 16 November 2019. Nah, kalau clearing, sistem clearing nasional Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SKNBI adalah infrastruktur yang digunakan oleh Bank Indonesia dalam proses penyelenggaraan transfer dana dan clearing berjadwal untuk proses data keuangan elektronik pada layanan transfer dana, layanan clearing warkat debit, layanan pembayaran reguler, dan layanan penagihan reguler. Ini untuk tadi ya yang layanan untuk clearing, layanan transfer dana ini layanan dalam SKNB yang proses pemindahan sejumlah dana antar peserta. Layanan clearing warkat debit adalah layanan dalam SKNB yang memproses penagihan jumlah dana yang dilakukan antar peserta satu pengirim tagihan kepada satu penerima tagihan, disertai dengan fisik warkat debit. Ini disertai dengan cek atau BG. Nah, ini dilakukan kalau cek atau BG itu biasa dilakukan penukaran, ada namanya, ini ada jam-jam tertentu, batasan jamnya, karena itu akan dilakukan penukaran warkat debit di Bank Indonesia. Jadi semua bank-bank itu berkumpul dan melakukan penukaran, misalnya dari cek BSI mau dicairkan ke rekening Mandiri. Nah, nanti petugas dari BSI itu memberikan kepada tugas Mandiri. Nanti ketemunya di BI. Kemudian untuk layanan penagihan dalam SKNBI yang memproses penagihan sejumlah dana antar peserta dari satu pengirim tagihan kepada beberapa penerima tagihan. Contohnya penagihan uang sekolah dan tagihan TV kabel. Kemudian layanan pembayaran reguler one to many, ini antar peserta dari satu atau beberapa pengirim kepada satu atau beberapa penerima. Contohnya pembayaran sekolah dan pembayaran gaji. Ini untuk perbedaan dari cek BG yang merupakan fasilitas dari produk simpanan giro. Nah, tadi digunakan untuk clearing warkat debit ya. Teman bisa baca untuk definisinya. Dan ini untuk perbedaan pokok pada cek dan BG atau biliet giro. Jadi di customer service nanti ditanyakan yang mana cek, nasabah mau cek atau BG. Nah, untuk pencairannya nanti itu di store ke teller. Makanya ini termasuk dalam pemindah bukuan ya. Ini untuk biaya-biayanya sih. Teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Boleh? Kak, saya Kak. Kak. Bisa Kak? Saya Kak. Siapa ini Kak? Dalifa dulu ya? Mas Dalifa dulu. Sebentar ya Mel. Kak, ini yang saya kan tadi Kak, kan ada tertulis perbedaan cek dan biliet. Tadi ada di bagian cek itu ada cek mundur kalau nggak salah Kak. Mungkin bisa dijelaskan Kak yang bagaimana itu. Yang tidak dikenal cek mundur atau Cek mundur ya? Iya Kak. Terima kasih Mas Dalifa atas pertanyaannya. Ini ya tadi memang ada perbedaan antara cek dan BG.
Kalau BG dikenal adanya tanggal efektif. Jadi dia dicairkan sesuai dengan tanggal yang tertera pada bilet deposito, tidak bisa mundur, tidak bisa juga dipercepatkan. Biasa ada orang bilang saya percepat nih deh pencairannya itu tidak bisa, itu sesuai dengan tanggal untuk pencairannya. Nah, kalau cek sendiri dikenal dengan adanya BG mundur tanggal efektif dikenal dengan ada. Kalau cek juga tidak dikenal cek mundur atau past date. Jadi ini harus kalau cek harus sesuai dengan efektif date-nya ya. Sorry. Dikenal dengan ada tadi itu cek ya. Tidak adanya cek mundur, harus sesuai dengan tanggal yang tertera. Jadi di tanggal itu misalnya dicairkan tanggal 29, jadi harus dicairkan nanti pada tanggal 29. Nah, kalau BG, kalau rekening yang misalnya pemberi BG, saya pemberi BG ingin dicairkan ke Musdalifah. Kalau saldonya saya masih ada, itu boleh sebelum tanggal efektif. Nah, kalau lewat dari situ tidak bisa lagi ketersediaan dari saldonya yang cek saya keluarkan itu. Tapi cek dan BG ini sama-sama nasabah harus menjaga saldonya ya. Jangan sampai pada saat ceknya jalan atau BG-nya jalan tapi saldonya tidak ada, itu akan ada namanya tolakan cek ataupun tolakan clearing. Jadi tanggalnya harus diperhatikan. Ketika misalnya Musdalifah mengeluarkan cek diberikan kepada Asmawati, dia harus mengingat, oh cek saya keluar tanggal segini, jadi dengan saldo segini, jadi harus misalnya 29 juta. Musdalifah harus sediakan saldo sebesar itu supaya tidak terjadi penolakan. Nah, kalau untuk BG, dikenal adanya tanggal efektif atau BG mundur, ini bisa dimundurkan kalau memang Musdalifah ada saldonya, sebenarnya bisa dicairkan seperti itu. Tapi dia konfirmasi dulu ke pemberi cek juga. Seperti itu sih Musdalifah untuk perbedaan dari cek BG. Oke, kalau BG ini sendiri juga ya, ini ada tambahan juga tidak dapat pindah tangankan. Misalnya Musdalifah kasih ke Asmawati, harus yang cairkan itu Asmawati, tidak boleh melalui Nia. Nia bawa ke bank tidak boleh, yang harus bawa itu Asmawati. Nah, kalau cek itu bisa. Misalnya Musdalifah tadi kasih ke Asmawati, tapi Asmawati tidak bisa datang, jadi Asmawati titip ke Nia. Nia ke bank untuk mencairkan itu boleh, asal dia ada bisa dipercaya ya, ada ketentuannya sendiri di situ. Nanti teller konfirmasi kepada penarik yang punya cek kepada Musdalifah kalau ini akan ada cek yang keluar sebesar ini, sebesar nominal yang tertera. Iya, sini Musdalifah sih kalau untuk tanggalnya. Saya Kak. Kasih Kak. Lagi yang ingin ditanyakan? Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Ini siapa, Meli ya? Silakan. Silakan Mel. Iya Kak, makasih atas pertanyaannya. Tadi kan Kakak kan mengenai pelayanan teller jika terjadi kendala. Nah, jika terjadi kendala, teller memberitahu kepada nasabah agar nasabah juga mengerti itu Kak. Terus kan tidak sedikit kasusnya ini biasa kalau misalnya kita mau membayar UKT, membayar sekolah, nah itu terjadi error dalam sistemnya. Nah, bagaimana solusi dari pihak bank atau dari teller selain memberitahukan nasabah itu, Kak? Oke, terima kasih Mel ya atas pertanyaannya. Kak, enggak kedengaran suara tak?
Terdengar Kecil ya? suara tak, Kak? Oke, terima kasih Mel atas pertanyaannya. Kalau untuk kendala seperti itu, misalnya kalau mahasiswa mau bayar KTM-nya dan sistemnya error, nanti dari kita sendiri, kita sampaikan pada nasabah, mohon maaf ya ada sedikit kendala sistem. Nah, tidak menutup kemungkinan cuman di kantor itu saja, misalnya coba di veteran saja. Nanti dari veteran akan menelpon ke kantor tersebut, misalnya ke Ratulangi, di sana bagus atau tidak. Kalau memang deadline-nya mahasiswa harus bayar pada hari itu juga, nanti dibantu dari kita untuk menelpon ke kantor cabang yang terdekat lagi, di sana terjadi kendala atau tidak. Nah, bisa diarahkan ke sana. Tapi kalau memang masih bisa besok-besok atau masih bisa menunggu, diarahkan dulu untuk menunggu nasabahnya. Tapi kalau nasabahnya sudah tidak bisa lagi menunggu, kita memberikan alternatif yang lain. Itu tadi seperti menelpon ke cabang terdekat dan mengarahkan nasabah ke sana. Yang sampai dia menunggu di sistemnya di veteran, tapi karena sistemnya di veteran kelamaan bagusnya, terlalu lama sistemnya perbaikan, bisa diarahkan ke tempat lain. Seperti itu sih Mel, kalau untuk kendala sistem, kalau memang di veteran sendiri tidak bisa selesaikan jaringannya, ya bisa dikasihkan alternatif solusi. Itu sih Meli, ada lagi yang ingin ditanyakan? Bagaimana? Iya, Sudah? terima kasih, Kak. Iya. Terima kasih. Nah, teman-teman yang lain ada yang ditanyakan atau yang ingin saya tanya? Mau saya tanya? Ini 2 kelas ya, banyak ya. Silahkan teman-teman bertanya. Sudah, saya bertanya, Mipale. Saya yang bertanya ini. Saya yang bertanya. Ada yang tahu utle dan ule apa? Yang mana dikatakan ule, yang mana dikatakan utle? Ule uang baik. Apa? Siapa? Rizky? Uang layak edar, Kak. Nah, Sidik, iya, sama uang. Tidak layak edar. Tidak layak edar. Yes. Betul. Apa lagi ya? Proses transaksi di teller, yang mana transaksi di teller, apa-apa sih? Apa-apa transaksi di teller? Apa-apa transaksi di CS? Ada lagi yang bisa jawab? Kalau CS bukan rekening, Kak. Siapa ini? Siapa yo? Ya, silahkan Jeffrey. Kalau CS itu transaksinya itu kayak pembukaan buku rekening. Kalau di teller transaksinya itu kayak penarikan dan penyetoran tunai seperti itu, Kak. Ada lagi yang mau tambahkan? Silahkan. Saya Kak. Silahkan. Kalau CS itu Kak, kalau ada rekening yang bermasalah, seperti contoh ada ATM yang hilang, kalau di teller itu bisa pembayaran SPP. Ada lagi boleh masih bisa. Ada lagi yang mau tambahkan boleh? Aswar, siapa tahu bisa menambahkan. Kalau CS bukan rekening dengan pembaruan buku dan mengatasi masalah-masalah jika terkendala dalam rekening dan CS juga berikan penoran produk-produknya. Terus kalau teller penyimpanan dana, penarikan dana, terus itu sih. Apa tadi yang diteller? Apa yang diteller? Diteller penyimpanan
penarikan dana dan apa Penukaran uang. penukaran uang sama itu tadi yang cek sama giro. Yes, pemindah bukan. Nah, kenapa Syidik mau tambahkan? Oke, ya tadi teman-teman makasih atas jawabannya. Ya tadi kalau di customer service itu ada pembukaan rekening, ada pengaktifan mobile banking atau pengaktifan e-channel, terus juga ada pengaduan nasabah. Ya tadi contohnya seperti yang dikatakan Aswar, kalau ada masalah sama internet banking, ATM atau bukunya, mengatasi masalah ya di CS, bukan pegadaian ya, mengatasi masalah tanpa masalah, tapi kalau di CS itu ada solusi yang diberikan. Nah, kalau di teller sendiri, penyetoran tunai, penarikan tunai, pemindah bukuan, sama penukaran uang. 4 itu. Nah, kalau pemindah bukuan tadi yang seperti dibilang Aswar, ada itu namanya clearing sama RTGS. Kalau RTGS seperti namanya real time gross settlement itu pasti sampai cuman 1 jam ya, tapi itu lebih mahal lagi biayanya. Nah, kalau clearing itu agak lama karena akan ada penukaran juga. Kalau misalnya pakai cek atau BG itu lebih lama lagi daripada RTGS, tapi biayanya lebih murah daripada RTGS sih. Kalau RTGS untuk nasabah 30.000 atau non nasabah 50.000, kalau clearing 3.500 untuk nasabah. Nah, kalau untuk non nasabah itu 3.500 ditambah PPN 10%. Itu sedikit perbedaan dari customer service dan teller. Supaya nanti kalau kalian jadi teller, jangan sampai nanti kalian melayani pembukaan rekening. Kalau jadi CS, nanti kalian penarikan. Itu dulu yang kalian perhatikan perbedaan dari transaksi teller CS. Ada lagi yang ingin bertanya? Atau sudah mengerti semua? Saya Bu, saya Kak. Halo, saya Kak. Suaranya Kak, kecil sekali. Suara aku. Ya, bagus nih. Iya Kak, sedikit senyum-senyum. Mau Kak bertanya Kak, apa sih Kak target pencapaiannya seorang teller? Kan kalau CS kan ya pembukaan rekening, pembukaan e-channel dan lain-lain. Kalau seorang teller Kak, pencapaian targetnya apa? Oke, terima kasih atas pertanyaan. Kecil sekali suaranya. Apa lagi? Ada lagi? Masih ada? Masih ada? Kita Ji? Iya Kak, itu mau dulu. Oke, untuk kalau pencapaiannya itu tadi hindari adanya selisih kurang dan selisih lebih. Itu akan menjadi penilaian. Kalau di teller itu ya banyaknya transaksi juga, banyaknya transaksi dia layani, entah itu penarikan atau penyetoran ataupun penukaran ataupun pemindah bukuan, itu jadi biasa jadi reviewnya juga di kantor. Seberapa banyak apa CS-nya, tellernya harus ditambah atau dikurangi dengan jumlah transaksi yang dia lakukan. Nah, namanya sendiri support
yakin pada saya yakin kalau asidik itu kurang 100 lembar, 1 lembar uang 100-nya, saya juga harus ada dasar ya, harus dasar yang pasti, karena pasti asidik bilang nanti ngotot, ih pas nih tadi uang saya kasih. Itu kalau memang di CCTV terlihat, boleh diperlihatkan. Nanti tellernya sendiri konfirmasi sama telepon ke asidik. Kalau asidiknya baik, dia mau menambahkannya uang 100 itu. Tapi kalau dia ngotot juga, ya mau gimana lagi, si teller pasti ngimput adanya selisihnya dia, ada selisih yang terjadi pada saat itu. Seperti itu sih. Kalau untuk adanya selisih kurang pada saat penyetoran dari nasabah. Berarti yang nanggung siapa tuh, Kak? Kalau misalnya si nasabahnya nggak mau ini juga. Nggak ada yang jadi tercatat buat tellernya sendiri. Kemarin sih yang di BNI Syariah sih kemarin tidak ada di sistem untuk penginputan selisih ya. Mungkin biasanya juga ada di bank-bank lain, kalau dia tidak mau input, dia bisa tombolin sendiri. Tapi ya itu lagi, uangnya si teller lagi yang keluar. Yaitu karena dia tidak hati-hati ya. Jadi sebisa mungkin si teller harus penuh dengan hati-hati dalam penghitungan uang. Nah kalau dia tidak mau juga tellernya juga tidak menggantinya, ya diinput di sistem. Nanti akan tercatat di sistem kalau akan ada selisih kurang dari transaksi yang dia lakukan pada hari itu. Oke, Kak. Oke, terima kasih ya Sidik. Ada lagi kayaknya waktunya sudah habis ya teman-teman. Ya jam 11. Oke, itu tadi penyampaian yang bisa saya sampaikan seputar teller. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Saya mundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Waalaikumsalam. Ini saya nggak mau dulu manajemen B. Indayani sama Rika hadir ya? Indayani, Rika. Manajemen B. Ada? Ya, Bu. Tidak ada memang toh? Oh, ada ya Indayani? Kenapa tadi Indah chat Ki? Nggak via chat absen. Rika ada. Rika manajemen B. Memang udah hadir ya? Nyaman nah. Nela Yustiani manajemen B. Nela.